Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk pada pembahasan tentang bab At-Tabassum dan juga bab Ad-Dhahik, yaitu penjelasan tentang bagaimana senyum dan tawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akan menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang senyum dan tawa, maka kita akan sampaikan terlebih dahulu definisi dari senyum dan tertawa. Karena dengan kita mengetahui perbedaan antara dua hal ini, maka kita juga akan mengetahui terkait tentang hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip penjelasan ulama ahli bahasa terkait tentang perbedaan antara at-tabassum dan ad-dhahik, perbedaan antara senyum dengan tertawa. Kata para ulama ahli bahasa, at-tabassum mabadi'ud dhahik, wad-dhahiku imbisatul wajhi hatta tadharul asnan minas surur. Yang dimaksudkan dengan tersenyum ialah merupakan awal mula, muqaddimah sebelum seseorang itu tertawa. Ya, jadi yang namanya senyum itu adalah permulaan dari tertawa. Orang yang tertawa pasti dimulai lebih dulu dengan tersenyum. Adapun tertawa, kata beliau, maka yang dimaksudkan dengan tertawa adalah yaitu memperlihatkan wajah yang sumringah sampai terlihat gigi-giginya, sampai gigi-giginya terlihat. Fa in kana bi sautin wa kana bi haitsu yusma'u man ba'da fa huwal qahqaha. Apabila tertawa ini disertai dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang jauh, maka ini disebut dengan tertawa terbahak-bahak. Wa illa fahuwa dhahik. Tapi kalau hanya mengeluarkan sedikit suara, tidak sampai didengar oleh orang yang berada di kejauhan, maka inilah yang dimaksudkan dengan tertawa. Wa in kana bila sautin fahuwa tabassum. Dan kalau tidak sampai mengeluarkan suara, maka itulah yang dimaksudkan dengan senyuman. Nah, ini perlu kita membedakan mana senyum
mana tertawa dan mana tertawa terbahak-bahak. Karena ini akan menentukan perbedaan hukum di antara tiga perkara ini. Kalau tersenyum, maka hukumnya adalah sunnah, bahkan dianjurkan di dalam syariat kita. Bahkan datang penjelasan yang khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi mengkategorikan tersenyum sebagai bagian dari sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum yang engkau perlihatkan kepada saudaramu, maka itu tercatat sebagai nilai sedekah. Adapun tertawa tanpa tambahan terbahak-bahak, atau mungkin dalam bahasa kita tertawa kecil, maka ini hukumnya adalah mubah. Hukumnya dibolehkan, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah tertawa. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertawa sampai gigi geraham beliau kelihatan. Adapun dalam riwayat Imam Muslim sampai gigi yang tajam, gigi taring beliau terlihat. Jadi Nabi SAW pernah tertawa. Tapi sebagian besar yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tersenyum. Maka aktaru dhahikin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illa tabassuman. Yang paling sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau sering kali tersenyum. Jadi harus dibedakan antara hukum tersenyum dengan hukum tertawa. Tersenyum sendiri adalah perkara yang dianjurkan di dalam syariat kita, sedangkan tertawa maka hukumnya adalah dibolehkan, hukumnya mubah. Tapi manakala perkara yang mubah ini terlalu berlebih-lebihan, maka bisa menjatuhkan seseorang dalam perbuatan yang dilarang. Nanti akan kita sebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya ketika mereka terlalu banyak tertawa. Begitu pula tertawa terbahak-bahak sampai suaranya didengar oleh orang-orang yang berada di kejauhan, maka ini juga terlarang, dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini sekali lagi ini kita sampaikan di awal biar menjadi jelas hukumnya dan mana yang masuk kategori senyum, mana yang masuk kategori tertawa yang dibolehkan dan mana yang terlarang. Kita akan bawakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa sahabat Jarir ini nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari di hadis yang keduanya dari bab ini. Apa keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Jarir akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari di hadis yang kedua. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan kesaksian, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi." Kata beliau, Nabi sejak saya masuk agama Islam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam setiap melihatku, setiap kali bertemu dan berpapasan denganku, maka beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa tersenyum kepadaku. Ini yang dikatakan oleh sahabat Jarir bin Abdullah. Jadi setiap kali beliau bertemu dengan Nabi dimanapun, entah di
jalan, entah juga kemudian di majelis ilmu. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, setiap kali sahabat Jarir ini minta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi, maka Nabi pasti akan berikan izin, bahkan ketika Nabi sedang berada di rumahnya. Pasti diberikan izin bagi Jarir untuk masuk ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali dimanapun beliau bertemu, entah di jalan, di majelis ilmu, bahkan ketika berkunjung ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu apa? Menampakkan senyumannya kepada sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kesaksian seorang sahabat bagaimana Nabi adalah sosok yang suka tersenyum. Dan kesaksian yang sama juga disaksikan oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau juga memberikan kesaksian dalam hadis yang nanti juga akan kita sebutkan, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumah beliau juga sering kali tersenyum. Maka ini menunjukkan bahwasanya tersenyum di berbagai tempat dan di berbagai keadaan ini adalah perkara yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kita suka senyum sama teman, sama sahabat, tapi juga begitu kita berada di rumah, kita juga dianjurkan untuk sering-sering tersenyum kepada siapa? Kepada orang-orang yang berada di dalam rumah kita, istri dan juga anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita di luar rumah dikenal sebagai pribadi yang ramah, suka senyum, mudah tersenyum, tapi ketika berada di rumah malah dingin, malah galaknya luar biasa sama istri dan juga anak-anaknya. Maka ini tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari apa yang dicontohkan oleh Nabi ini kita mengambil sebuah faedah. Seorang pemimpin, seorang laki-laki, manakala dia tersenyum kepada bawahannya, manakala dia tersenyum kepada istri dan juga anak-anaknya, ini tidak akan mengurangi kewibawaannya. Karena seringkali orang itu pengen menampakkan sisi wibawanya. Caranya adalah dengan tidak gampang tersenyum, agar mungkin orang-orang merasa segan dengannya. Padahal tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi justru mengajarkan setiap muslim untuk sering-sering tersenyum. Baik ketika berada di jalan, berada di tempat kerjanya, berada di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, begitu pula ketika berada di tengah keluarganya. Kalau kemudian ada yang bilang, saya itu memang pribadinya seperti ini, susah untuk untuk tersenyum, maka harus belajar, harus dipaksakan dan belajar untuk sering-sering tersenyum. Karena yang namanya akhlak, yang namanya sifat, yang namanya karakter, itu ada karakter-karakter yang memang telah Allah berikan dan anugerahkan kepada kita sejak kita lahir. Tapi ada juga karakter-karakter, akhlak-akhlak yang memang harus kita pelajari, harus kita biasakan. Kalau zaman sekarang ada sebagian orang yang agak susah bergaul dan gak mau bergaul dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, lalu kemudian beralasan dirinya pribadi yang introvert, lalu kemudian menjadikan itu sebagai sebagai alasan untuk tidak mau bergaul dengan teman-temannya, dengan yang lainnya. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalidun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi
la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bercampur baur, yang bergaul dengan orang lain dan bersabar atas gangguan-gangguan yang didapatkan dari orang lain, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang mukmin yang enggan bergaul karena tidak bersabar menerima gangguan dari siapa? Gangguan dari orang lain. Maka harus dipaksakan belajar untuk sering senyum. Ya, sering-sering senyum. Ya, tapi senyumnya harus pada tempatnya. Ya, tidak kemudian ya dalam setiap keadaan dia tersenyum. Ya, bahkan mungkin senyum sendirian. Kalau yang seperti ini ya nggak baik juga. Ya, apalagi kalau kemudian senyumnya sama siapa? Sama istri orang, jangan, bahaya. Ya. Jadi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali beliau bertemu dengan sahabat Jarir bin Abdullah, beliau senantiasa tersenyum dimanapun beliau bertemu dengan sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, hadisnya masih diriwayatkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas mimbar, beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, "Yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi dhi yamanin ala wajhihi mashatu malakin fadakhala Jarirun." Nabi berkata kepada para sahabatnya ketika itu, tidak lama lagi akan masuk kepada kalian, akan datang kepada kalian sosok laki-laki terbaik dari negeri Yaman, yang mana dia adalah seorang laki-laki yang rupawan seperti seorang malaikat. Ya, seperti seorang malaikat. Jadi Nabi SAW itu mengumpamakan bagaimana gantengnya, bagaimana ya tampannya seorang sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sampai-sampai Nabi permisalkan seperti apa? Malaikat. Karena salah satu sifat yang menonjol pada malaikat adalah apa? Adalah indah, adalah ya bagus. Ya, itu melekat pada malaikat. Dan ini adalah kalimat yang sering dipakai oleh orang-orang Arab ketika ingin menggambarkan bagaimana tampan dan gantengnya seseorang. Seringkali ini apa? Dipermisalkan seperti sosok malaikat. Seperti misalkan dalam surah Yusuf, ketika ya putri seorang raja itu kagum dengan ketampanan Nabi Yusuf, lalu kemudian dicela oleh wanita-wanita ya di negerinya, lalu kemudian ia undang wanita-wanita tersebut sambil diberikan masing-masing apa? Ya pisau. Lalu kemudian Nabi Yusuf diperintahkan untuk keluar di hadapan mereka. Maka seluruh daripada wanita-wanita tersebut berkata, "Ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim." Mereka mengatakan ini bukan manusia, tapi ini malaikat. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Jarir. Nabi berikan pujian, beliau adalah sosok yang tampan. Maka oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, Jarir Yusufu hadhil ummah. Sahabat Jarir bin Abdullah itu adalah Yusufnya umat ini. Yusufnya umat Islam. Itu siapa? Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, ini hadis yang kedua yang disampaikan oleh siapa? Oleh Imam Bukhari. Pada khala Jarir, tidak lama setelah Nabi mengatakan hal yang demikian, lalu datanglah siapa? Datanglah Jarir. Jarir masuk ke dalam apa? Ke dalam masjid.
Yang ketika itu beliau datang dari Yaman menuju ke Madinah untuk apa? Untuk mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya, ketika Jarir ini masuk ke dalam masjid, lalu kemudian orang-orang itu seluruhnya mengalihkan pandangannya tertuju langsung kepada siapa? Kepada Jarir. Ya, semuanya melihat ke arah Jarir. Yang membuat seorang Jarir itu kemudian merasa heran. Akhirnya kemudian dia bertanya, kenapa orang-orang melihat kepadaku? Kenapa semua pandangan tertuju kepadaku? Lalu kemudian sebagian sahabat menjelaskan, tadi Nabi SAW berkata kepada kami, tidak lama lagi akan datang seorang laki-laki yang terbaik dari penduduk Yaman, yang wajahnya seperti malaikat. Maka ini juga menunjukkan bagaimana mukjizat yang diberikan kepada siapa? Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah sampaikan kepada para sahabatnya akan datang sosok laki-laki, dan itu benar kejadian. Ya, benar apa? Kejadian. Ini sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di hadis yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan qattu hatta ara minhu lahawatihi innama kana yatabassam." Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertawa sampai terlihat ujung atas langit-langit mulutnya. Artinya Nabi itu nggak pernah ketawa sampai membuka mulutnya lebar-lebar. Ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan terjadi kalau seseorang itu tertawa terbahak-bahak, ya, sampai menganga mulutnya lebar-lebar. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama kana yatabassam. Yang sering dilakukan oleh Nabi adalah beliau hanya sebatas tersenyum saja. Dan itu adalah apa? Ya, sebagian besar dari yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling sering dilakukan adalah tersenyum. Qalat, lalu kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau melihat ada awan hitam, awan mendung, maka terlihat bagaimana wajah Nabi itu begitu cepat berubah. Yang tadinya senyum tiba-tiba memunculkan mimik wajah ketakutan. Yang memunculkan mimik ketakutan di wajahnya setiap kali beliau melihat apa? Awan mendung. Dalam bab yang disebutkan idza ra'a makhilatan dakhala wa kharaja wa aqbala wa adbar wa taghayyara wajhuhu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau beliau melihat awan hitam, awan mendung, maka Nabi terlihat gusar, sehingga beliau seringkali keluar masuk rumah, ya, mondar-mandir di rumah, seakan-akan beliau mengkhawatirkan sesuatu setiap kali melihat apa? Melihat awan mendung. Faqalat, lalu kemudian Aisyah penasaran, ya, bagaimana Nabi seperti mengkhawatirkan sesuatu, seperti takut terjadi sesuatu. Maka kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa idza ra'awul ghaima farihu raja'a an yakuna fihi al-matar. Wahai Nabi, biasanya dan umumnya orang-orang ketika melihat awan hitam, awan mendung, maka umumnya orang-orang itu senang dan gembira. Kenapa? Karena berharap bahwasanya
tidak lama lagi akan turun hujan. Ya. Nah, biasanya kalau ada awan hitam tandanya mau turun hujan. Ya. Wa araka idza ra'aitahu 'urifat fi wajhikal karaha. Tapi kenapa mimik wajah yang berbeda aku lihat dari dirimu? Setiap kali engkau melihat ada awan hitam yang datang, engkau terlihat seperti mengkhawatirkan sesuatu. Faqala, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jelaskan apa yang menyebabkan beliau khawatir ketika melihat awan mendung, awan hitam. Beliau mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma yu'minni an yakuna fihi adabun. Wahai Aisyah, siapakah yang bisa memberikan jaminan kepadaku bahwasanya di balik awan mendung tersebut tidak akan turun azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi awan hitam, awan mendung itu adalah tanda-tanda akan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada suatu kaum. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udziba qaumun birruhi." Karena sungguh telah ada dari umat terdahulu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala azab mereka dengan angin yang kencang. Dan angin yang kencang ini mulanya berasal dari apa? Dari munculnya awan mendung terlebih dahulu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Hud, yaitu kaum siapa kalau kaum Nabi Hud? Kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad. Kalau Samud kaumnya siapa? Nabi Shalih. Ya, caranya gampang. Yang 3 huruf sama 3 huruf, yang 5 huruf sama 5, yang 4 huruf sama 4 huruf. Ya, Hud itu 3 huruf. Ha, waw, dal. Ad itu juga 3 huruf. Ain, alif, dal. Berarti Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Samud dengan Shalih sama-sama 4 huruf. Sa, mim, waw, dal, Samud. Shalih juga 4 huruf. So, alif, lam, ha. Ya, jadi Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud. Ya, ini Allah azab mereka. Dan Allah firmankan dalam surah Al-Ahqaf, ya, Allah katakan, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Maka ketika kemudian kaum dari Nabi Hud ini, kaum 'Ad ini melihat ada awan hitam yang berjalan menuju ke lembah-lembah mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka kemudian mereka mengatakan, ini adalah awan hitam yang akan menurunkan hujan untuk kita semua. Akan tetapi kata Allah Jalla wa Ala, bal mastajaltum bihi. Akan tetapi awan tersebut adalah adab yang kalian minta untuk disegerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rihun fiha adabun alim, yaitu berupa angin yang di dalamnya ada adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ya, ini adalah sisi di mana Aisyah menceritakan kepada kita semua, Nabi meskipun seringkali beliau tersenyum, tapi kadang-kadang dalam hal-hal tertentu beliau juga ya menampakkan rasa takutnya, rasa khawatirnya. Padahal subhanallah, selama Nabi berada di tengah-tengah umat Islam, gak mungkin Allah akan mengadab umat Islam. Gak mungkin adab tersebut akan Allah turunkan kepada umat Islam. Selama apa? Selama Nabi berada di tengah-tengah mereka. Tapi ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka satu-satunya tameng yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Adalah istighfar. Banyak-banyak mohon ampunan sama Allah. Allah firmankan, wa ma kana Allahu
Ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah Jalla wa Ala akan mengadab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad itu masih ada di tengah-tengah mereka, dan tidak mungkin juga Allah akan menurunkan adabnya kepada kaum yang mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sebagian sahabat pada saat Nabi SAW meninggal dunia, mereka mengatakan bahwasanya dulu ketika Nabi masih hidup ada dua hal yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, yaitu keberadaan Nabi SAW di tengah-tengah kita. Tapi begitu Nabi SAW meninggal dunia, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sekarang ada berita yang membuat kita merasa khawatir dan ketakutan. Ya. Diprediksi akan terjadi apa? Mega apa namanya itu? Mega trust. Ya, la qadarullah. Ya, semoga ya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu tidak terjadi. Dan salah satu yang bisa menangkal hal tersebut adalah apa? Adalah dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tidaklah banyaknya terjadi gempa bumi atau kemudian terjadi bencana dan musibah, melainkan di saat maksiat itu merajalela di sebuah tempat. Ya, merajalelanya khamar, merajalelanya perzinahan, ya, merajalelanya ya musik dan lain sebagainya. Itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang bisa menjadi penyelamat kita agar kita terhindar dari segala musibah yang ada adalah memperbanyak istighfar dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut satu hadis lagi. Hadis yang terakhir, kalau ini tadi berkenaan tentang pembahasan senyum, maka di hadis yang berikutnya adalah berkenaan tentang tertawa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Aqillat dhahik, fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb." Dalam riwayat yang lain, la tukthiru ad-dhahik. Nabi sampaikan, minimalisirlah ya tertawa, atau jangan kalian banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik, karena sesungguhnya banyak tertawa, tumitul qalba, itu bisa membuat hati seseorang mati, bisa mematikan hati seseorang. Ya, subhanallah. Dengan banyak tertawa, terlalu banyak tertawa, itu bisa menjadi sebab hati seseorang menjadi mati. Ya, kalau hati seseorang sudah mati, dampaknya apa? Imbasnya apa? Dia tidak akan lagi bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Bahkan tidak hanya itu, dia justru akan mencampur adukan antara kebatilan dengan al-haq. Nah, ini adalah tentunya apa? Dampak dari hati yang sudah apa? Yang sudah mati. Dan itu disebabkan salah satunya adalah karena apa? Karena terlalu banyak tertawa. Ya, padahal yang diperintahkan adalah bukan banyak tertawa, tapi banyak menangis. Itu yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Ya, apa?
tidak sengaja tertawa, tergantung tertawa terbahak-bahak. Iya. Kalau tidak sengaja tertawa terbahak-bahak, lalu kemudian sadar, maka hentikan ketawanya. Lalu setelah itu istighfar, baca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mohon ampunan kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Nah, baik, cukup. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.